Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wilip Online, kembali lagi dalam program podcast. Kali ini saya sudah bukan kedatangan sih, kita yang mendatangi kantor KPU Kota Cilegon, dan sudah ada komisioner KPU Kota Cilegon, Ibu Eli. Gimana Bu, sehat Bu? Alhamdulillah sehat, Bang Pram. Gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Iya. Menjelang ini nih Ramadan terakhir, alhamdulillah masih diberikan kesehatan Bu. Iya, alhamdulillah. Kalau di KPU kayaknya masih tetap sibuk meskipun puasa. Tetap sibuk meskipun puasa. KPU tetap kantor tetap buka ya. Sesuai dengan jadwal jam 8 sampai jam 16.30. Sampai jam 16.30, nggak sampai jam 3? Tidak, sampai jam 4.30 ya. Sampai sore ternyata enak, sampai rumah buka. Ya. Sampai rumah buka. Ngabuburit ya. Ibu, kita ngebahas lagi nih mengenai pemilu di 2024. Setelah ditetapkan hari pelaksanaannya itu 14 Februari 2024. Ya, kita ngobrol-ngobrol lagi deh persiapannya seperti apa gitu. Ya, persiapannya dari infrastruktur, SDM, kemudian regulasi, semua sudah dipersiapkan ya. Baik dari KPU Kota Cilegon maupun sampai dengan tingkat KPU RI. Nah, untuk regulasi memang kewenangannya kan ada di KPU RI ya, yang saat ini sedang mempersiapkan regulasi atau peraturan-peraturan untuk pelaksanaan tahapan setiap pemilu di tahun 2024 ini, terutama peraturan tahapan, kemudian peraturan pemutahiran daftar pemilih, peraturan penetapan partai politik ya, sampai dengan penetapan partai politiknya. Itu yang terdekatnya. Terdekat. Gitu. Salah satunya adalah verifikasi partai politik peserta pemilu nanti. Ya, gitu. Nah, kalau untuk balik lagi deh ke partisipasi, pasti kan ini nih yang harus kita siapkan sebenarnya dari KPU. Ya. Partisipasi pemilih. Iya. Untuk partisipasi pemilih, Cilegon paling tinggi partisipasinya seprovinsi Banten. Ya. Untuk pemilu pileg dan pilpres itu di angka 84. 84 tinggi. 36% ya. Itu sangat tinggi. Seprovinsi Banten. Begitu juga dengan pilkada. Pilkada kita juga tingkat partisipasinya juga tinggi. Di angka 76, sekian persen ya, gitu. Dan itu paling tertinggi seprovinsi Banten. Jadi tertinggi di antara kabupaten kota yang lain. Gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Nah, tentu saja kan dari jumlah partisipasi ini harus tetap dijaga nih. Ya. Terutama kepercayaan pada pemilu gitu. Ya. Apalagi ya sekarang isu kan gampang banget beredar berita-berita bohong. Kayak yang sudah terjadi kan ada 3 periode penundaan segala macam, padahal KPU RI sudah menetapkan di 14 Februari 2024 akan dilaksanakan pileg dan pilpres. Ya. Partisipasi untuk pemilih di pemilu sebelumnya kan sudah tinggi. Tentu kita akan ngejaga dan data juga akan terus berkelanjutan, Bu. Nah, sekarang apakah kita tuh bisa mengecek kita terpilih ada di datanya nggak gitu? Masih tetap terdata atau sudah hilang gitu? Ya. Jadi sahabat Willy Online, Mang Pram ataupun semua warga masyarakat ya, bahkan ini nasional bukan hanya Kota Cilegon, ini untuk mengecek data kita apakah sudah terdaftar sebagai pemilih atau belum, tidak perlu juga jauh-jauh misalkan datang ke kantor KPU gitu ya, ataupun misalnya ngecek di mana gitu ya, di kantor KPU RI dan sebagainya. Atau enggak di kantor kelurahan. Ya, kantor kelurahan. Biasanya kita kan menempelkan ya di papan pengumuman di kantor kelurahan. Nah, KPU RI sudah membuat aplikasi baru
yang bisa di-download di Play Store. Namanya Lindungi Hakmu ya. Jadi sahabat Willy Online bisa mengecek di aplikasi Lindungi Hakmu cukup dengan memasukkan NIK, nomor induk kependudukan yang tertera di dalam KTP elektronik Anda. Nah, kemudian nanti akan muncul apakah sudah terdaftar atau belum. Gitu ya. Mang Pram sudah coba ya? Sudah ya. Dan itu sudah muncul ya? Sudah terdaftar di mana? Di Lindungi Hakmu. Jadi nanti kalau sahabat Willy Online mendownload nih Lindungi Hakmu, kalau mau ngecek apakah datanya masih ada, cuman masukin NIK kamu, nomor induk KTP yang ada di KTP itu. Nanti saat mencet ini pasti akan keluar provinsi. Provinsi pilih. Ya kalau kita kan di Cilegon berarti Banten. Nah, nanti masukinlah ke NIK-nya. Tadi udah keluar, Bu. Sudah ke TPS berapa? TPS 007. 007. 007 di mana? Iya. Betul ya? Betul. Di kelurahan sesuai dengan data yang ada di KTP ya? Iya, di Kecamatan Purwakarta, Kelurahan Purwakarta, TPS 007. Iya. Jadi tahu alamat rumah saya. Jadi gitu. Termasuk juga sahabat Willy Online, jangan khawatir kalau kemudian ketika sudah dicek di aplikasi Lindungi Hakmu itu tidak muncul namanya ya, atau tidak terdaftar sebagai pemilih, maka bisa mendaftarkan langsung juga di aplikasi langsung aja itu. Ada daftar jadi pemilih. Fiturnya ada. Tinggal klik daftar jadi pemilih, nanti masukin pilihan provinsi, kota, kecamatan, dan kelurahan. Ya, kemudian nanti juga termasuk data diri, mulai dari kakak, NIK, kemudian nama, alamat, dan sebagainya. Itu yang nanti harus diisi oleh sahabat Willy Online untuk mendaftar sebagai pemilih. Gitu. Nah, NIK ini kan udah elektronik ya, secara sistem sudah masuk nih, jadi nggak usah fotokopi lagi, nggak usah fotokopi lagi atau ngefoto KTP karena di sistem sudah terhubung. Sudah terhubung. Mantap ini sebenarnya. Dan termasuk juga nanti Mang Pran di situ di fitur-fitur itu ada juga misalnya ada pemilih yang datanya berubah, misalnya karena pindah rumah. Jadi bisa juga nanti mengubah di aplikasi Lindungi Hakmu. Ada fitur ubah data. Jadi misalnya masukkan lagi nanti datanya alamat yang baru gitu. Supaya nanti tetap terdaftar sebagai pemilih. Gitu. Lumayan nih. Jadi dengan adanya aplikasi Lindungi Hakmu, sistem secara online, jadi sahabat Willy Online kalau mau ngecek apakah datanya sudah ada, atau teman-teman adik-adik nih yang baru menginjak usia 17 tahun ingin mendaftarkan diri, bisa dari sini. Atau sahabat Willy Online yang ingin atau pindah dari Serang ke Cilegon, mau pindah alamat, berarti bisa melalui melalui aplikasi Lindungi Hakmu. Jadi bisa mengubah data apabila datanya tidak sesuai lagi dengan data yang sekarang. Karena semua di aplikasi ini sudah ada, termasuk rekapitulasi data nasional ada, hasil pemilu sebelumnya, lengkap ya. Lengkap. Jadi kita mau tahu misalnya berapa DPT Kota Cilegon. Nah di situ nanti tinggal pilih provinsi, kemudian pilih kabupaten kota. Tinggal pilih Kota Cilegon, Kota Serang, Kabupaten Serang, seluruh nasional. Ini nasional gitu. Jadi misalkan juga tidak hanya Cilegon, mungkin pengen tahu juga misalnya untuk Jawa Barat dan sebagainya, semua bisa di-download di aplikasi Lindungi Hakmu. Bisa diketahui berapa rekap DPT, data pemilih tetap pemilu tahun 2019. Ini karena pemilu yang lalu ya Mas Pram ya. Gitu. Nah, kalau sahabat Willy Online ingin mengetahui jumlah rekapitulasi data pemilu sebelumnya, itu tinggal klik aja, nanti pilih provinsi. Di situ data provinsi ada. Kalau mau pilih lebih detail ke kota, kabupaten, tinggal klik lagi. Itu nanti keluar. Setelah udah memilih Kota Cilegon, pengen ngelihat lagi di kecamatan, klik kecamatannya, ada lagi.
Jadi ini data ini berjenjang ya. Data rekapitulasi ini berjenjang dari mulai tingkat kecamatan, kemudian tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Gitu. Nah, ini karena nasional juga tidak hanya Kota Cilegon yang bisa dilihat ya, diketahui, tetapi hampir di seluruh kabupaten kota dan provinsi Indonesia bisa diketahui berapa rekapitulasi data pemilih tetap di pemilu tahun 2019-nya. Nah, iya, mungkin nanti di pemilu 2024 kita tidak tahu apakah akan ada sesuatu yang baru lagi gitu. Iya. Mungkin kan nanti katanya ada aplikasi Sihitung atau apa itu, Bu? Sirekap. Sirekap. Ya. Sirekap itu juga nasional. Jadi uji publiknya kan, uji cobanya kan sudah dilakukan di Pilkada tahun 2020. Ya, tetapi belum menjadi kewajiban. Jadi publikasinya belum sepenuhnya gitu, dan masih perlu dilakukan perbaikan-perbaikan. Tetapi nanti di tahun 2024 ini akan menjadi aplikasi yang wajib untuk diterapkan dan tidak uji coba lagi gitu, dan sedang dalam masa perbaikan oleh KPU RI. Nah, mudah-mudahan ya aplikasi-aplikasi yang sudah dibuat ini juga lebih canggih gitu ya, lebih canggih, lebih mutakhir, sehingga lebih mempermudah pekerjaan teman-teman penyelenggara ad hoc di tingkat TPS maupun di tingkat kecamatan gitu. Nah, termasuk nanti nih para caleg mau dapil mana bisa mengetahui jumlah pemilih di dapilnya itu seberapa, presentasi laki-laki dan perempuan juga ada, pokoknya lengkap deh. Kalau mau nyalon dewan ini berarti harus tahu dulu berapa nih kira-kira target untuk mendapatkan suara di dapilnya. Itu kan harus kita ketahui. Biasanya mereka kan sudah strategi. Iya, untuk mengatur strategi, apakah kayak di Kecamatan Purwakarta Jombang ya, ternyata Jombang lebih padat daripada Purwakarta. Berarti kan kalau kita banyak berkampanye di Kecamatan Jombang, peluangnya gede juga gitu. Ya, untuk daerah pemilihan Kota Cilegon kemungkinan tidak ada perubahan ya. Tidak ada perubahan. Ya, kita tetap ada 4 dapil. Dapil 1 Cilegon Cibeber, dapil 2 Citangkil, Ciwandan Citangkil, dapil 3 Grogol Pulau Merak, dapil 4 Jombang dan Purwakarta. Ya. Jadi kemungkinan di daerah pemilihan untuk pemilu 2024 tetap sama. Gitu. Tetap sama tuh. Nah, Bu, jadi dari sekarang sudah bisa dipetakan juga oleh peserta pemilu. Kan kalau kita menginginkan raupan suara ya, pengen mendapatkan suara lebih banyak, pasti ada strategi. Dan untuk menjalankan strateginya harus tahu nih wilayah mana aja yang memiliki potensi suara besar gitu. Ya. Itu bisa sahabat peserta pemilu dapatkan dari semua informasi ya yang ada di KPU. Misalkan berapa jumlah pemilih ya, mulai dari tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, ataupun sampai tingkat Cilegon, kemudian berapa alokasinya, alokasi kursinya dan sebagainya. Itu kan sudah banyak kita sosialisasikan ya. Dan juga kalau misalkan masih butuh informasi bisa datang ke kami. Jadi kami memberikan pelayanan untuk pemberian informasi kepada semua pihak ya. Tidak hanya peserta pemilu atau partai politik, tapi juga semua pihak yang ingin mengetahui informasi terkait dengan pemilu, gitu. Nah, bisa datang ke kantor KPU Kota Cilegon. Iya. Jadi selamat datang di kantor KPU Kota Cilegon. Jadi sengaja hari ini kita diskusinya di kantor KPU supaya sahabat Willy Online ini bisa tahu ya kondisi kantor kita. Oh, kantornya di mana sih? Kantornya di Jalan Abdul Latif ya, nomor 7, Kelurahan Bendungan. Mungkin patokannya itu ada
kantor kejaksaan. Kantor kejaksaan ya, dulu kantor kejaksaan, kemudian taman kotanya. Taman kota GP ya. Iya. Nah dari situ deket lah gitu. Bu, untuk pemilih sebelumnya kan pasti melakukan sosialisasi terus memberikan fasilitasi kepada pemilih. Nah kalau untuk penyandang disabilitas, disabilitas ya. Jadi untuk pemilih disabilitas kita itu lumayan besar ya jumlah. Ini saya bicara data ya. Pemilih disabilitas Kota Cilegon itu laki-laki di angka 102, perempuan di angka 162. Kemudian yang menggunakan hak pilihnya juga lumayan banyak. Ini sekitar kalau laki-laki 61,83%. Nah perempuan 67,67%. Nah ini angka yang cukup tinggi ya menurut kami, pengguna hak pilih untuk pemilih disabilitas gitu. Karena kami juga karena pemilih disabilitas ini menjadi sasaran untuk sosialisasi juga bagi KPU ya, dengan bekerja sama dengan LSM yang komunitas pemilih disabilitas ya, itu baik pertuni ataupun disabilitas yang lain gitu. Jadi kita merekrut juga dari pertuni untuk kita jadikan relasi atau yang disebut relawan demokrasi. Kita mendidik mereka, mendiklat mereka tentang pemahaman kepemiluan untuk disampaikan lagi ke teman-temannya, ke komunitasnya tentang pemahaman kepemiluan itu, baik dari mulai pemungutan, kemudian surat suara, data pemilih, ngecek segala sebagainya gitu. Jadi alhamdulillah untuk tingkat partisipasinya pengguna pemilih disabilitas ini ya cukup tinggi, sesuai dengan harapan kami ya, sesuai dengan target kami gitu pada waktu sosialisasi. Berarti TPS yang dibuat juga harus ramah disabilitas. Iya. Jadi sesuai dengan peraturan KPU, TPS itu harus dibuat dengan prinsip aksesibilitas terhadap pemilih disabilitas, mulai dari pintu masuk dan pintu keluar. Diukur agar pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda itu mereka nyaman bisa masuk. Kurang lebih 1,20 cm ya. Gitu. Kemudian tinggi meja. Jadi tinggi meja pun diatur, Mbak. Jadi jangan kelihatannya sepele ya. Perlengkapan yang ada di TPS ya seperti itu, dari pemilu ke pemilu. Meja absen, kemudian meja pendaftaran, kemudian tempat duduk antri, kemudian meja untuk bilik untuk membuka dan mencoblos. Itu semua sudah diatur. Mejanya tidak boleh lebih tinggi gitu. Jadi ada ukuran yang harus disesuaikan nanti di TPS. Kenapa? Supaya pemilih disabilitas yang menggunakan kursi roda, mereka nyaman ketika akan menggunakan hak pilihnya ataupun pada waktu membuka surat suara yang begitu besar, kan? Begitu lebar. Besar lebar. Gitu. Jadi itu semua harus respon terhadap aksesibilitas pemilih disabilitas gitu. Jadi jangan sampai pemilih disabilitas termasuk letak TPS, Mas Bram. Jadi letak TPS tidak boleh di atas tanah yang berundak. Jadi harus di atas tanah yang datar. Supaya pemilih yang menggunakan kursi roda ataupun menggunakan tongkat dia tidak kesulitan untuk datang ke TPS gitu. Dan harus dibuat di lingkungan masyarakatnya ya, tidak boleh terlalu jauh dari lingkungan masyarakat yang pemilih di mana mereka berdomisili gitu. Berarti sangat memperhatikan sekali ya. Iya, gitu. Kalau untuk orang yang lagi sakit, Bu, dirawat di rumah sakit atau warga yang sedang menjalani kehidupan di lapas, itu juga mereka masih bisa memberikan hak suaranya. Iya.
Masih. Jadi untuk pemilih yang ini marginal ya, pemilih lapas ini pemilih marginal. Kemudian pemilih yang sedang sakit, ini kan dalam kondisi yang tidak tidak ditentukan gitu kan. Nah, mereka masih bisa menggunakan hak pilihnya, yaitu dengan cara petugas KPPS yang akan mendatangi pemilih yang sudah terdaftar kemudian menjalani perawatan di rumah sakit. Asalkan paling lambat itu H-3 itu sudah diketahui konfirmasi, sudah konfirmasi dirawat di rumah sakit mana gitu. Nah, kemudian sudah terdaftar juga sebagai pemilih. Nah, nanti petugas kami akan datang untuk menjemput bola ya, datang ke rumah sakit yang akan membawa perlengkapan perlengkapan alat coblos dan surat suaranya. Nah, untuk pemilih lapas, kami menyiapkan TPS di dalam lapas. Jadi 1 TPS di dalam lapas. Karena tidak mungkin kalau untuk pemilih yang di lapas, mereka yang keluar, gitu kan, gitu, untuk menggunakan hak pilihnya keluar dari lapas kan tidak mungkin. Atau kami petugas kami yang ke lapas, karena jumlah pemilih di lapas itu cukup banyak, ya. Jadi kita buatkan TPS di lapas, gitu. Tapi bukan TPS khusus ya, TPS di lapas gitu. TPS di lapas. Untuk pemilih yang ada di lapas, karena memungkinkan untuk dibuatkan 1 TPS. Ya. Gitu. Jadi ini dalam pemungutan suara itu semua terakomodir. Baik yang sedang kondisinya sakit, kondisinya menjadi warga binaan lapas, sama teman-teman yang disabilitas juga bisa mendapatkan akses ke TPS. Iya, gitu. Jadi KPU sangat betul-betul memperhatikan ya prinsip-prinsip hak kedaulatan warga negara untuk menggunakan hak pilih ya. Baik hak untuk memilih maupun untuk hak untuk dipilih. Ya, termasuk hak untuk dipilih ini hak untuk mencalonkan diri sebagai calon legislatif, gitu ya, atau caleg, atau calon presiden, calon kepala daerah dan dan yang lainnya gitu. Jadi KPU sangat memperhatikan hak-hak kedaulatan rakyat, baik itu masyarakat umum maupun bagi pemilih yang disabilitas gitu. Siap. Jadi semua bisa diakomodir. Ya, bisa diakomodir. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Gitu. Jadi KPU harus respon terhadap hak pilih atau hak memilih atau hak dipilih setiap warga negara ya. Karena itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 45. Itu semua orang memiliki kesamaan kedudukan di mata negara, ya di hadapan negara, baik untuk dipilih maupun memilih. Gitu. Siap. Memiliki hak untuk dipilih dan termasuk pemilih disabilitas. Ya. Nah, karena waktu juga ini Bu, ada keterbatasan. Statement closing Bu dari KPU Kota Cilegon. Ya. Baik, sahabat Wilip Online yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Dalam hal ini KPU berharap sahabat Wilip Online bisa mendapatkan informasi-informasi terkait dengan pemilu ya tahun 2024, baik persyaratan sebagai pemilih ya, kemudian ataupun terkait informasi terkait dengan pendaftaran partai politik dan sebagainya. Nah, jangan lupa untuk mendownload ya aplikasi Lindungi Hakmu di Play Store agar sahabat Wilip Online dapat mengecek ngecek dirinya apakah sudah terdaftar atau belum
sebagai daftar pemilih tetap. Daftar pemilih tetap. Sahabat Willy Online yang saya cintai dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk mendownload aplikasi Lindungi Hakmu di Play Store agar sahabat Willy Online dapat mengecek namanya apakah sudah terdaftar dalam DPT atau belum. Nah, kalau belum, Anda dapat mendaftarkan diri di aplikasi yang sama melalui fitur daftar jadi pemilih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bu. Sahabat Willy Online, demikian obrolan saya sama Bu Eli. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Mang Pram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.